Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share lagi video kegiatan aku ya teman-teman. Untuk video kegiatan kali ini tuh sebenarnya di hari Minggu pagi aku mau masak untuk sarapan. Pokoknya masak untuk menu hari ini gitu ya teman-teman. Dan hari ini aku tuh mau masak dua menu sederhana aja, yaitu aku mau masak sayur bening bayam sama ikan tongkol balado teman-teman. Nah, setelah aku udah keluarin bahan-bahannya dari kulkas, ini aku mau siapin dulu untuk bikin balado tongkolnya ya teman-teman. Aku pilihnya pakai cabai hijau karena memang aku tuh kalau masak tumis-tumis gitu jarang banget pakai cabai hijau ya. Jadi untuk cabai hijaunya aku pakai untuk bikin balado aja. Lanjut aku juga mau ambil wortel karena nanti tuh sayur bening bayamnya mau aku campur sama wortel dan juga jagung ya teman-teman. Karena anak aku itu kalau kayak sayur bening atau sayur sop kayak gitu ya teman-teman, itu suka banget sama wortelnya. Makanya setiap masak aku usahain banget untuk dikasih wortel gitu teman-teman. Nah, ini untuk jagungnya juga nggak aku pakai semua ya, aku sisain juga karena nanti mau buat campuran untuk tumis buncis gitu teman-teman. Nah, ini untuk bayamnya aku tuh pakai 2 ikat bayam ya teman-teman, dan ini tuh lumayan banyak ya. Menurut aku sih 2 ikat bayam untuk bikin sayur bayam tuh udah paling pas ya teman-teman untuk di keluarga aku ya. Kalau 1 ikat itu kayaknya terlalu sedikit, tapi kalau mau 3 ikat juga kebanyakan gitu teman-teman. Karena kalau bayam sendiri kan juga nggak baik ya katanya, kalau misalnya udah 6 jam atau 8 jam itu kan udah nggak baik untuk dimakan lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nyayur bayam kayak gini juga nggak perlu yang terlalu banyak, takutnya nanti malah sisa ataupun nggak kemakan gitu teman-teman, kan sayang ya. Makanya secukupnya aja. Ini aku cuci terlebih dahulu untuk bahan-bahannya ya teman-teman. Terus aku juga tadi udah sambil goreng si ikan tongkolnya ya. Aku tuh kalau masak ikan tongkol kayak gitu males banget buat goreng ikannya ya teman-teman, karena tuh pasti meledak-ledak. Walaupun udah ditutup, tapi tuh tetap meledak-ledak kayak petasan gitu ya teman-teman. Meledaknya tuh benar-benar kenceng, makanya aku nggak sukanya di situ. Oh iya, mau cerita sedikit. Jadi di video yang terakhir kemarin tuh ada yang nanya juga ya teman-teman, emangnya cukup gitu nyayur bayam cuma 2 ikat buat sekeluarga gitu intinya ya teman-teman. Nah, kalau di aku sendiri alhamdulillah cukup-cukup aja ya teman-teman. 2 ikat bayam itu menurut aku udah pas banget untuk di keluarga aku buat makan 2 kali ya teman-teman. Paling nggak tuh untuk makan 2 kali. Dan 2 ikat bayam itu juga udah jadi 1 panci gitu ya teman-teman. Jadi memang banyak kalau menurut aku ya. Jadi semua tuh kembali lagi kepada mungkin kondisi tiap keluarga gitu ya teman-teman. Dan kalau di aku sih ya cukup-cukup aja. Dan memang pada dasarnya aku tuh kalau nyayur bayam nggak berani yang banyak-banyak gitu teman-teman, karena kan kalau bayam tuh nggak bisa diangetin dan juga terbatas gitu ya waktunya. Katanya kan memang kayak berapa jam tuh udah nggak bisa dikonsumsi lagi. Maksudnya sebaiknya tuh udah nggak dikonsumsi lagi karena mengandung apa gitu ya teman-teman. Yang pernah aku dengar seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu lebih jelasnya bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ini lanjut ya teman-teman, ini aku udah selesai untuk goreng ikan tongkolnya. Tapi kayaknya aku tuh gorengnya terlalu kering ya teman-teman, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nah, ini aku juga udah masak untuk sambal ijonya ya teman-teman. Terus ini aku masukin juga ikan tongkolnya ya. Ini juga nggak perlu dimasak yang terlalu lama karena ikan tongkolnya juga udah matang ya teman-teman. Yang penting tuh sampai si sambalnya itu agak menyusut aja sih airnya gitu teman-teman.
Dan alhamdulillah ini juga udah mateng untuk menu pertama, yaitu ikan tongkol balado cabe ijo ya teman-teman. Ini menurut aku nikmat banget ya. Pokoknya kalau makan pakai sambal-sambal kayak gini tuh kayaknya menggugah selera banget ya teman-teman kalau menurut aku. Nah lanjut aku mau masak menu yang kedua ya teman-teman. Alhamdulillah kali ini aku seneng banget karena anakku yang kecil ya teman-teman, si Dede Hafia itu mau makan sayurnya ya. Kalau biasanya anakku kan nggak mau sama sekali makan sayur, tapi untuk kali ini dia tuh mau makan sayur bayamnya juga teman-teman, karena biasanya kan yang dimakan cuma wortel sama kuah gitu ya. Tapi kali ini dia tuh mau makan sayurnya, makanya aku tuh seneng banget ya teman-teman. Aku rasa teman-teman juga pasti merasakan kayak gitu juga ya, ketika anaknya nggak mau makan sayur atau nggak doyan sayur, terus tiba-tiba jadi mau makan sayur, pastinya kita seneng banget ya teman-teman, karena kan sayur juga itu penting ya, apalagi buat anak-anak. Tapi kalau untuk si kakaknya itu masih belum mau ya teman-teman buat makan sayur bening kayak gini. Jadi kalau misalnya makan pakai sayur bening itu pasti cuma nasi sama kuahnya aja. Sayurannya tuh nggak dimakan gitu loh teman-teman. Sebenarnya tuh suka banget sama sayur bening, tapi ya nggak mau makan sayurnya gitu loh teman-teman. Jadi masih gimana ya, bingung juga ya kalau misalnya dipaksa-paksa juga anaknya tuh nggak mau gitu, malah kadang tuh jadi ngambek gitu loh teman-teman. Jadi ya pelan-pelan gitu ya, maksudnya kita juga nggak bisa maksain anak buat suka gitu buat makan, karena ya merekanya nggak doyan duluan gitu loh teman-teman. Aku juga masih pusing gitu ya buat mengatasi anak yang nggak suka makan sayur gitu ya teman-teman, atau nggak mau makan sayur tuh pusing juga gitu ya, tapi ya mau gimana lagi ya. Jadi ya udahlah, daripada nanti akunya juga jadi stres sendiri karena mikirin masalah kayak gitu, yang mending dibawa santai aja gitu loh teman-teman. Makanya pas aku nyayur bening kayak gini, Mas Hafiz tuh cuma makan nasi sama kuah sayur beningnya aja ya teman-teman. Terus untuk lauknya dia tuh seperti biasa minta digorengin telur dadar. Karena memang Mas Hafiz itu suka banget sih ya sama yang namanya telur dadar. Kayaknya hampir setiap hari makan tuh harus ada telur dadar gitu loh teman-teman. Jadi misalnya nggak cocok sama menu masakan aku, ya pasti mintanya telur. Dan makanya aku juga usahain banget setiap hari tuh pasti ada telur gitu di kulkas ya teman-teman, karena memang ya anak-anak ya begitu ya, pada akhirnya tuh pasti milihnya makan pakai telur dadar. Nah kembali lagi ke videonya, setelah aku udah selesai masak, lanjut aku tadi juga udah selesai nyuci piringnya ya teman-teman. Perabotan habis bekas masak gitu, alhamdulillah udah selesai aku cuci semuanya. Terus aku juga lanjut nih lap-lap kompornya karena berminyak ya teman-teman. Dan habis ini aku juga mau beberes rumah. Tapi memang untuk video fullnya sampai yang benar-benar beberes rumah tuh nggak semuanya yang aku videoin gitu ya teman-teman, karena kayaknya durasinya terlalu panjang. Jadi sesampainya aja gitulah teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat ini tuh kondisinya masih pagi, tapi anak-anak aku udah masya Allah ya, yang namanya mainan tuh udah ya seperti ini kondisinya ya teman-teman. Padahal kalau misalnya sebelum tidur malam itu pasti diberesin dulu mainannya. Rumah tuh udah dalam kondisi yang rapih gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah pagi, pokoknya anak-anak udah bangun pasti ya kayak gini lagi ya teman-teman. Dan waktu aku beberes ini, anakku tuh lagi mandi di depan, jadi kayak berendam gitu ya teman-teman. Jadi ya udah aku manfaatin waktu aja buat beberes mainan anak. Karena habis ini tuh aku ya mau nyapu, mau beberes gitu ya teman-teman. Makanya ini tuh aku beresin aja semuanya. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.